Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai 18. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai 18. Ada gambar yang ingin saya tampilkan kepada kita semua. Ini dia, kira-kira apa yang ada di pikiran kita saat ini ketika melihat gambar ini? Iya, seseorang yang dikupas bagian dari matanya agak sehingga terlihat lebih terang, begitu ya? Atau seseorang yang mengikis gambar sehingga terlihat terang dan gelap? Atau ada perspektif yang lain di kepala kita? Tapi ada satu kata yang ingin saya angkat dari gambar ini, yaitu selubung. Ada apa dengan selubung? Seperti yang kita tahu, kata selubung ini bermakna sesuatu yang menutupi diri kita, sesuatu yang menutupi, wajah kita ataupun keaslian kita sehingga kita tidak menjadi apa adanya ataupun diri kita yang sesungguhnya. Berbicara tentang selubung ini, 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18 ingin menegaskan kepada kita bagaimana orang Kristen itu sesungguhnya sudah merdeka dari selubung. Selubung apa? Kita lihat di ayat 17 sampai 18 yang menjadi, bagian nats yang saya angkat. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, jemaat yang dikasih Tuhan, ternyata pada bagian ini Paulus pada suratnya untuk Korintus bersama dengan Timotius, ia menegaskan kepada jemaat bahwa ketika berbicara tentang kebenaran laku mereka dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka tidak perlu surat puji-pujian secara manusiawi, tetapi yang mereka butuhkan adalah roh yang menuntun mereka pada kemerdekaan, yang menuntun mereka untuk senantiasa diubah dan diubah seturut dengan gambar Allah sehingga semuanya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang besar ini adalah kemuliaan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, berbicara tentang mengikut Tuhan dan kembali melihat gambar tadi, maka perlu kita mengecek diri. Apakah sebagai orang Kristen, saat ini kita sudah merdeka? Merdeka dalam arti ketika kita menyuarakan yang benar, menyuarakan hal yang prinsip, menyuarakan sesuatu yang, sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, itu memang dalam tuntunan roh Tuhan atau dalam tuntunan ketakutan, bahkan, suara-suara yang dominan atau celakanya memang si jahat yang berbisik dalam diri kita ataupun dalam kondisi dimanapun kita berada. Dan berbicara tentang konteks ini, Rasul Paulus mengingatkan ketika kita berbicara selubung itu sudah terlepas dari kita, itu akan terjadi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, logikanya ketika seorang sungguh-sungguh terpusat kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang menutupi dirinya untuk tidak terpusat kepada Tuhan, itu akan ditolong Tuhan untuk lepas dari kita. Ditolong Tuhan untuk bisa kita katakan tidak, ditolong oleh Tuhan untuk kita tidak melakukannya lagi. Jika kita masih jatuh pada selubung-selubung dosa, selubung-selubung kemunafikan,
maka di situ sebenarnya menjadi refleksi kepada kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Karena kalau kita masih dikuasai dengan hal-hal yang sebenarnya tidak memerdekakan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mengasihi Tuhan serta sesama, maka alarm buat setiap kita. Selamat mengecek diri, Bapak Ibu terkasih, yang Akung dan Uti, teman-teman pemuda ataupun anak-anak yang mungkin mendengarkan, kalau masih ada ketakutan-ketakutan dalam diri kita karena sebuah kesalahan, sebuah dosa, sebuah selubung-selubung si jahat dalam diri kita, maka ambil waktu khusus agar hati kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan selubung itu diambil daripada kita. Amin.